Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dari Allah dan kesanggupan dari Allah Subhanahu wa taala, kesanggupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga bisa hadir ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama belajar, sama-sama mempelajari tentang ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan kita taufik untuk mengikuti jalan para nabi dan rasul demi meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan insyaallah pembahasan kita tentang salah satu kitab yang diriwayatkan, disusun oleh seorang ulama hadis pada zamannya, Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang sudah kita berikan sedikit muqaddimah, secuil muqaddimah di pertemuan sebelumnya tentang perkenalan dengan seorang At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibnu Isa. Dan kita sudah jelaskan bahwa kitab yang akan kita baca sama-sama dan kita pelajari adalah kitab yang berkaitan dengan figur ya, atau secara lengkap dibahas tentang Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan di sini melalui beberapa riwayat, baik itu berasal dari beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menjelaskan sedikit bahwa tidak semua setelah dipelajari secara mendalam, baik dari segi sanadnya ataupun matannya, dari segi riwayatnya ataupun kandungan hadisnya, tidak semua hadis yang ada di dalam kitab ini sahih. Namun ada juga beberapa yang nanti bisa kita sampaikan saja. Beberapa hadisnya ternyata lemah, atau bahkan sebagian hadisnya dhaif, atau bahkan ada yang dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Dan kita sudah sampaikan bahwa yang akan kita baca di sini insyaallah hanya hadis-hadis yang memang itu sahih saja.
karena itu yang lebih kita butuhkan daripada yang dihukumi oleh para ulama hadis dengan hadis yang dhaif, lemah ataupun lemah sekali. Dan Al-Imam At-Tirmidzi memang dari awal tidak mensyaratkan semua yang ada di dalamnya sahih, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang mensyaratkan sahihnya. Adapun Abu Isa At-Tirmidzi di dalam sunannya dan khususnya di dalam Syama'il Muhammadiyah tidak mensyaratkan hadis yang sahih. Tujuannya salah satu adalah untuk menjamak saja, mengumpulkan riwayat-riwayat yang menyifati Nabi SAW, baik itu yang berkaitan dengan penciptaan beliau atau yang berkaitan dengan karakter beliau ataupun cara beribadah beliau SAW. Baik, jemaah sekalian, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yaitu yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengatakan, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang pertama tentang khalqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulainya dengan membahas tentang khalq. Khalq artinya penciptaan atau bentuk beliau secara ciptaannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk tubuhnya, bentuk badannya. Dan ini sangat sistematis, ya, sangat tersusun, karena beliau memulai dari mengenal seseorang dengan bentuk tubuhnya. Sebagaimana kita juga ketika melihat seseorang, pasti yang terlihat adalah zahirnya terlebih dahulu, bagaimana bentuknya, bagaimana wajahnya, bagaimana tangannya, bagaimana rambutnya, dan seterusnya. Maka Imam Tirmidzi juga demikian, mendahului pembahasan di dalam kitab ini dengan pembahasan bagaimana bentuk Nabi secara fisiknya. Dan kita katakan tadi bahwa di dalam kitab ini ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Yang dhaif, ya, kita tinggalkan atau tidak kita jelaskan, tidak kita baca. Yang kita baca hanya yang hadis-hadis sahih saja. Dan kebanyakan hadis yang ada di dalam bab ini semuanya hampir sama, hanya saja disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Baik, hadis yang pertama, dan seperti yang pernah kita sampaikan, hadis yang pertama kita tidak membaca sanadnya secara keseluruhan karena itu butuh waktu yang cukup panjang, ya. Kita hanya mencukupkan dengan sedikit faedah dari perawinya dari kalangan sahabat. Hadis yang pertama yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a an-nabiyya annahu di sini bahwasannya perawinya, ya, perawi dari Anas mendengarnya mengatakan, yaqul, maksudnya adalah Anas bin Malik yang mengatakan ini, yang menceritakan dan menyifati Nabi SAW. Baik. Beliau mengatakan, karena Rasulullah, atau sebelumnya kita ingin sedikit mengenal seorang Anas bin Malik. Ya, ini yang pernah kita syaratkan di pertemuan sebelumnya. Kita ingin ngambil faedah sedikit tentang biografi seorang setiap perawi dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang ahli Madinah, disebutkan di dalam nasabnya beliau adalah seorang asli Madinah, ya, kelahiran kota Madinah. Dan beliau radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih atau dengan sanad yang sahih, beliau menceritakan tentang dirinya. Beliau mengatakan,
qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa ana ibnu Ashr. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah datang ke kota Madinah, dan ketika itu aku masih berumur 10 tahun. Berarti Anas bin Malik masih 10 tahun, kita katakan masih anak kecil. Tapi anak kecil di zaman dahulu berbeda dengan anak kecil di zaman sekarang. Anak kecil seperti Anas ketika itu sudah memahami apa yang dia lihat. Walaupun memang anak kecil di zaman sekarang juga demikian, tapi porsinya berbeda. Jadi Anas mengatakan ketika Nabi datang ke kota Madinah, ketika itu aku berumur 10 tahun. Wa mata wa ana ibnu 20, dan beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam dan aku berumur 20 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih berada di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat, Anas ketika itu umurnya 20. Kemudian wa kunna ummahati yahthusna ala khidmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dari para ummahat atau ibu-ibu ketika itu, beliau menisbatkannya sini ummahati, ibu-ibuku, maksudnya adalah selain ibu kandungnya, yang dimaksud adalah keluarga perempuannya yang sejajar dengan ibunya seperti bibinya dan yang lainnya, menganjurkanku atau memerintahkanku untuk bersama Nabi sebagai khadimnya, sebagai pembantu. Ya. Jadi ini yang diceritakan Anas bin Malik, sehingga beliau selain seorang sahabat Nabi, beliau juga adalah pembantu atau khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diceritakan di banyak hadis. Ya, termasuk diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Anas bin Malik diperintahkan ibunya, bahkan ada riwayat yang menyebutkan dan riwayatnya sahih, ibunya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu wahai Nabi, hanya memiliki Anas ini, seorang anak kecil, biarlah dia menjadi pembantumu. Ditawarkan kepada Nabi SAW, dan Anas akhirnya menjadi khadimnya Nabi SAW radhiyallahu taala anhu selama 10 tahun, sejak umurnya 10 tahun sampai Nabi wafat SAW. Jadi ini yang diceritakan oleh Anas, dan beliau radhiyallahu anhu termasuk salah seorang sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Satu dari, disebutkan ada 7 sahabat yang mereka disifati dengan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Selain Anas, ada disebutkan yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Ya, ini bil ittifaq, dan ini disepakati oleh para ulama bahwa yang paling banyak meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Yang tidak setuju dengan kesepakatan ini hanya sebagian kelompok orang saja yang mereka menisbatkan diri kepada Islam. Kemudian ada Abdullah bin Umar, kemudian ada Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian juga Ibnu Abbas, ya, Abdullah Ibnu Abbas, ya. Tadi Anas, ya, yang pertama pastinya, jadi 6. Kemudian dari kalangan wanita ada Aisyah radhiyallahu anha. Sebutkan ada 7 yang mereka banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan bahwa cukup banyak keutamaan seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Manaqibnya banyak disebutkan, ya, dan kita tidak ada waktu atau bukan tempatnya untuk menyebutkan tentang banyaknya keutamaan Anas. Yang jelas ketika disebutkan bahwa dia bersahabat dengan Nabi, ya, dan juga menjadi khadimnya, itu sudah menjadi keutamaan bagi Anas, ya.
Sebagaimana disebutkan, kata Anas radhiyallahu anhu, selama aku menjadi khadimnya Nabi, tidak pernah aku lihat beliau menghinaku ataupun memukulku. Ya, itu yang dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sama sekali selama dia membantu menjadi khadimnya Nabi SAW tidak pernah sama sekali ya mengeluarkan kata-kata kasar kepadanya, apalagi memukulnya. Dan beliau juga mengikuti dan menyaksikan cukup banyak peperangan. Bahkan disebutkan semua peperangan yang diikuti oleh Nabi, Anas pasti ikut karena dia adalah khadimnya Nabi. Walaupun disebutkan ketika perang Badar itu tahun kedua Hijriah, dan itu umur Anas, kalau kita katakan Nabi hijrah itu dan Anas ketika itu umur 10 tahun, berarti Anas kurang lebih umurnya 12 tahun. Itu juga masih anak kecil. Ya, walaupun memang disebutkan di dalam biografinya ketika perang Badar beliau hanya ikut saja tapi tidak ikut perang. Beliau hanya di perkemahan para tentara atau para pasukan. Ya, ada yang menyebutkannya seperti yang disebutkan oleh Imam Zahabi di dalam Siyar. Kemudian keutamaan yang cukup yang disebutkan juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, doanya Nabi SAW untuk Anas. Nabi mendoakan beliau, ya Allahumma aktsir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah keturunannya. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Maka Anas mengatakan, fa wallahi inna mali lakatsir. Demi Allah, hartaku cukup banyak atau sangat banyak. Bahkan disebutkan kalau tidak salah beliau punya kebun yang satu tahun itu bisa 2 kali panen. Ya. Yang kita tahu bahwa kebun yang ada di Madinah itu kebun kurma, biasanya cuma sekali setahun saja. Ya, kurma itu cuma bisa panen sekali setahun. Adapun Anas disebutkan, ya, dia bisa 2 kali dalam setahun panen. Kemudian dia mengatakan, wa inna waladi wa walada waladi, dan anakku, keturunanku, dan juga keturunan dari anak-anakku, ya, yata'adduna ala nahwin min mi'ah al-yaum. Ketika dihitung, ya, pada saat ini, itu beliau katakan, beliau masih hidup ketika itu, bisa kurang lebih sampai 100 orang keturunan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini adalah istijabahnya doa Nabi SAW, diperbanyak harta beliau dan keturunan beliau juga banyak radhiyallahu taala anhu. Ini sekilas. Kemudian disebutkan beliau wafat pada tahun 90-an, atau lebih tepatnya ada yang mengatakan 91, ada yang mengatakan 92, tapi lebih banyak para ulama menyebutkan beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Antum bisa menghitung, ya. Beliau ketika Nabi datang umur 10 tahun, kemudian wafat pada tahun 93 Hijriah. Makanya disebutkan bahwa umur beliau sampai 100 lebih sedikit, 103 kurang lebih, kalau nggak salah 103, yang penting lebih dari 100 disebutkan para ulama umur Anas, ya, bahkan termasuk sahabat yang terakhir meninggalnya. Ya, maka wajar beliau khadimnya Nabi dan kemudian banyak meriwayatkan hadis sehingga akhirnya banyak juga muridnya. Ya, banyak juga murid Anas, bahkan ada yang tahun 93 itu sudah banyak para tabi'in, ya, yang meriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala. Kemudian tentang hadis-hadis beliau disebutkan, yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi mencapai, ketika kalau dihitung, ya, kalau dihitung itu mencapai 2286 hadis, ya, yang diriwayatkan atau yang dikumpulkan, yang semuanya adalah berasal dari riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala. Baik, ini sekilas, mudah-mudahan ada faedahnya, ya, dan untuk berikutnya nanti akan kita mudah-mudahan bisa merutinkan seperti ini, sedikit faedah dari perawi hadis. Baik, jemaah sekalian, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
laisa bit-tawilil ba'in, laisa bit-tawilil ba'ini wala bil qasiri wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatid wala bis sabit ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratin bayda. Ini hadisnya dari awal sampai akhir, dan hadis ini sahih ya. Ini hadis sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi hadisnya bisa dikatakan hadisun muttafaqun alaih ya, disepakati oleh dua imam. Baik. Anas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama laisa bit-tawilil ba'ini wala bil qasir, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuk fisiknya ya, beliau di sini menyebutkan tentang bentuk fisik Nabi. Yang pertama dikatakan laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir, tingginya beliau itu laisa bit-tawilil ba'in, tidak terlalu tinggi. At-tawilul ba'in ya, at-tawil artinya yang tinggi, al-ba'in sangat tinggi ya. Anas mengatakan beliau itu laisa bit-tawilil ba'in, tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan juga tidak terlalu pendek ya. Sehingga mafhumnya di sini ya, mafhumnya di sini beliau itu pertengahan. Dan semua yang diceritakan Anas nanti semuanya intinya beliau itu berada di pertengahan dari segi fisiknya. Ya, kita lanjutkan. Wala bil abyadil amhaqi wala bil adam. Dan beliau juga tidak ya, yang pertama tadi fisiknya, tinggi pendeknya, yang kedua warna kulitnya. Wala bil abyadil amhaq, beliau tidak terlalu putih. Ya, maksudnya adalah tidak terlalu putih seperti ya, seakan-akan seperti orang yang kena penyakit kulit ya, penyakit apa istilahnya, kusta. Ya, putihnya itu putih yang disebutkan bahwa orang Arab itu tidak menyukai. Mungkin kita juga tidak menyukai melihat putih yang seperti itu, seakan-akan seperti orang yang sakit kusta. Wala bil adam, dan juga tidak coklat. Ya, Adam itu bisa diartikan asmar, ya, coklat, atau misalnya ya sawo ya, seperti sawo, seperti kulit sawo. Jadi pertengahan. Kemudian wala bil ja'dil qatiti wala bis sabit. Yang ketiga ini tadi, yang kedua kulitnya, yang ketiga adalah bentuk rambut beliau. Yang ketiga adalah bentuk rambutnya. Kata Anas, la bil ja'dil qatid wala bis sabit, tidak keriting ya. Keriting berarti ya kita tahu keriting seperti apa bentuknya. Wala bis sabit, dan juga tidak terlalu lurus ya, tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus rambutnya. Baik, kita lihat di sini bagaimana Anas radhiyallahu taala anhu menyifati beliau ya, menyifati beliau semuanya dengan sifat yang pertengahan, tidak terlalu tinggi sekali ya. Tinggi sekali maksudnya mungkin tingginya berlebihan ya, mungkin melebihi tinggi orang yang ada ketika itu, dan juga tidak terlalu pendek. Jadi pertengahan. Seperti apa gambarannya? Yang penting ya, yang diceritakan Anas kita pahami seperti itu ya. Pertengahannya maksudnya gambaran orang yang ada ketika di zaman itu, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Tapi di dalam riwayat yang lain Anas mengatakan ya, atau Abu Hurairah mengatakan ya, sahabat lain yang menyifati beliau, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan sanadnya hasan, kata Abu Hurairah, kana sallallahu alaihi wasallam rab'atan ila tuli aqrab. Beliau itu tidak terlalu tinggi tapi lebih dekat kepada ya tinggi.
Ya, beliau orangnya gagah, kemudian fisiknya lebih dekat kepada tinggi. Kita katakan tadi beliau pertengahan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi lebih kepada sifat yang tinggi. Ya, lebih kepada sifat yang tinggi sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi mungkin bisa kita bayangkan kalau kita misalnya gambarkan dengan yang ada di sekitar kita, ya, bagaimana orang yang sangat tinggi sekali, mungkin sampai 2 meter misalnya, maka tidak seperti itu. Ya, itu terlalu tinggi, apalagi ditambah misalnya dia kurus, ya, sangat tidak sesuai. Nah, Nabi tidak sampai seperti itu, ya, dan juga tidak terlalu pendek, tapi dia pertengahan, akan tapi lebih kepada disifati lebih dekat kepada yang tinggi. Baik, kemudian yang kedua adalah tentang warna kulit beliau, ya, la bil abyadil amhaq wala bil adam, tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu coklat. Berarti antara keduanya disebutkan, ya, tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu coklat, akan tapi putih yang bersinar bercampur sedikit dengan kemerah-merahan, ya, bercampur sedikit dengan warna merah sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis atau di dalam Sahih Bukhari yang diceritakan di riwayat yang lain. Ini juga diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan ungkapan kana azharul laun. Beliau itu warna kulitnya azhar. Azhar itu bisa kita artikan seperti misalnya buah yang baru matang dan terlihat warnanya segar, ya, bersinar dia, seperti bersinar. Azhar itu bisa juga diartikan warna yang bersinar. Jadi tidak terlalu pekat atau tidak terlalu gelap, lebih dekat kepada warna yang terang tapi tidak terlalu terang. Ya, mungkin bisa dibayangkan seperti apa. Disebutkan bahwa maknanya adalah beliau lebih dekat kepada putih tapi tidak terlalu putih, ada campuran kemerah-merahannya. Sebagian ada menafsirkan, ya, ada yang menafsirkan sebagian, ya, namun ini tafsiran yang cukup sulit. Ada istilah, ada agak kesusahan kalau ngambil penafsiran seperti itu. Ada yang mengatakan yang nampak atau yang kena sinar matahari itulah yang kemerah-merahan, ya. Adapun yang tertutup oleh bajunya, aslinya beliau adalah kulitnya putih. Ada yang mengatakan demikian, namun ini cukup sulit, ya, disebutkan ini cukup sulit dikatakan kalau menafsirkan tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Baik. Kemudian intinya pertengahan, warna kulit beliau itu berada di pertengahan. Kemudian yang ketiga tadi yaitu tentang bentuk rambut beliau, ya, la bil ja'ad al-qatid wala bis sabit, artinya pertengahan, tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus, ya. Dan ini adalah sifat yang sangat baik, jadi pertengahan sebagaimana disebutkan, ya, sebagaimana disebutkan istilah orang Arab atau pepatah Arab, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang ada yang berada di pertengahan, dan itu yang didapati, yang disifati di sini kepada Nabi SAW, yang jelas para sahabat yang meriwayatkan tentang sifat fisik beliau menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau dalam bentuk fisik yang sangat sempurna. Bahkan disebutkan beberapa sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang atau manusia ciptaan yang sangat baik daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian sahabat banyak yang mengatakan demikian. Ya. Jadi bentuk rambut beliau, ya, tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus, ya. Walaupun disebutkan beliau, ya, terkadang menyisir rambutnya atau kadang disisir oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian
lanjutan hadis ini, jadi ini yang pertama, ya, ini yang pertama, baru tiga sifat yang diceritakan di dalam hadis ini oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian lanjutan hadisnya, ya, kira-kira bisa digambarkan nggak perlu digambar, dilukis ya, maksudnya bukan itu, tapi setidaknya terbayang bagaimana, ya, yang disifati oleh Anas radhiyallahu anhu. Kemudian lanjutan hadisnya, ba'athahu Allah taala ala ra'si 40 sanah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si 40 sanah, di penghujung atau di umur beliau, di penghujung umurnya 40 tahun. Ya, maksudnya ketika beliau berumur 40 tahun, dan ini di beberapa riwayat menyebutkan lebih dari 40, ada yang mengurangi, ada yang melebihkan, ada yang menyebutkan, ya, ada yang menyebutkan beliau 39, ya, ada juga yang lain di akhir umur 40-nya, ya. Tetapi yang mayoritas mengatakan, ya, beliau diutus pada umur, ya, 40 tahun, ya, atau mendekati umur 41 tahun. Ini yang dimaksud dengan ala ra'si 40 sanah, di penghujung tahun 40 dari umur beliau. Ada yang mengatakan sudah masuk kepada umur 41 tahun. Baik, kemudian, dan ini sesuatu yang juga kita sudah ketahui, ya, bahwa Nabi SAW diutus atau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril ketika beliau berumur 40 tahun. Kemudian lanjutan hadisnya, fa aqama bi Makkah 10 sinin. Ya, beliau mendapatkan wahyu menjadi seorang nabi dan rasul ketika umur 40 tahun atau di penghujung umur 40, yaitu ketika beliau berada di kota Mekah, dan beliau di Mekah setelah itu selama 10 tahun, 10 sinin. Fa aqama bi Makkah 10 sinin, selama 10 tahun. Akan tapi yang masyhur, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari kebanyakan atau kebanyakan dari sahabat menyebutkan bahwa beliau berada di Mekah setelah diutus itu selama 13 tahun. Ini yang banyak diriwayatkan oleh kebanyakan sahabat. Ya, kebanyakan sahabat meriwayatkan bahwa sebenarnya lebih dari 10 tahun. Ya, lebih tepatnya 13 tahun, dan itu yang pernah juga kita pelajari. Atau misalnya kalau kita hitung umur beliau yang wafat pada tahun, dan ini disepakati pada umur 63 tahun, berarti sebenarnya, dan itu yang lebih tepat, ya, beliau di Mekah itu selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun, sebagaimana setelah ini disebutkan oleh di dalam hadis ini, ya. Bahkan dikatakan oleh Ibnul Jauzi bila khilaf, tanpa ada perselisihan, bahwa sebenarnya yang lebih tepatnya beliau berada di kota Mekah setelah menjadi nabi itu selama 13 tahun. Akan tapi Anas mengatakan ini, ya, hanya atau sebagaimana kebiasaan orang Arab atau juga kebiasaan kita ketika menyebutkan dan tidak begitu menghitung, tidak begitu detail menyebutkan sesuatu, kita hanya menyebutkan kira-kira saja, atau memecahkan bilangannya, ya, yang sebenarnya 13 tahun. Dikatakan Anas ini setidaknya bisa dimaknai kurang lebih 10 tahun, kurang lebih 10 tahun atau lebih dari 10 tahun, ya. Jadi dipecahkan bilangan itu yang seharusnya 13, namun karena kebiasaan orang Arab dan terkadang juga kebiasaan kita yang tidak begitu detail menghafal sesuatu, kita mengatakan kurang lebih, ya, atau perkiraan sekian, ya. Begitu juga dalam riwayat ini Anas mengatakan 10 sinin, maksudnya adalah, ya, memecahkan bilangan tersebut. Yang pasti atau yang lebih tepatnya, yang masyhur adalah bahwa beliau berada di Mekah setelah diutus menjadi seorang nabi adalah selama 13 tahun. Kemudian wabil Madinati 10 sinin, dan ini tepat, ya. Adapun di Madinah setelah beliau hijrah, beliau
mukim ya di Madinah itu selama 10 tahun, dan ini kesepakatan di kalangan para ulama ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim beliau, disepakati bahwa pastinya beliau Nabi SAW itu berada di Madinah setelah hijrah selama 10 tahun. Sehingga pas kalau kita hitung umur beliau meninggal 63 tahun sallallahu alaihi wasallam, maka lebih tepatnya seperti itu, di Mekah beliau 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Kemudian wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penjelasan ringkas dari Anas bahwa sejak Nabi diutus umur sekian, umur 40 tahun, kemudian di Mekah 10 tahun, 13 tahun tepatnya berdakwah, kemudian di Madinah beliau hijrah selama 10 tahun. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau pada umur ala ra'si 60 sana. Ya, lagi-lagi Anas bin Malik memecahkan bilangannya, beliau hanya mengatakan di penghujung umur 60 tahun. Di penghujung umur 60 tahun, padahal yang masyhur sebenarnya ya, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat yang sahih, termasuk riwayat Bukhari dan Muslim, di antaranya hadis-hadis Aisyah dan juga hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya ya, bahwa Nabi itu wafat pada umur 63 tahun, dan itu yang lebih sahih ya, itu yang lebih sahih. Akan tapi sama seperti tadi, ini hanya kebiasaan Anas atau kebiasaan orang Arab terdahulu memecahkan bilangannya, namun dengan sebutan ala ra'si 60 sanah, di penghujung tahun ke-60. Ya, jadi yang disepakati bahwa beliau itu wafat pada tahun atau pada usia 63 tahun. Baik. Kemudian ya, maka apabila ada yang lebih daripada ini yang disepakati ya. Apabila ada yang lebih daripada ini, maka itu sudah keluar dari kesepakatan, karena ada yang menyebutkan beliau wafat pada umur 65 tahun. Ya, itu sudah lebih, dan itu disebutkan oleh Ibnu Hajar ya di dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkannya bahwa semua yang diriwayatkan lebih benarnya atau yang masyhur adalah 63. Adapun selain itu ya, maka itu menyelisihi yang masyhur, yang terkenal dari riwayat yang menyebutkan bahwa beliau meninggal pada usia 63 tahun. Baik, kemudian di akhir kalimatnya Anas mengatakan walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratin bayda, dan di kepala beliau, fi ra'sihi, di kepala beliau, dan juga di jenggotnya ya, tidak ada hitungan 60 ya, 20 helai rambut yang berwarna putih, maksudnya uban. Ya, maksudnya uban, tidak lebih daripada 20. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'rah bayda. Ya, di kepalanya dan juga di jenggotnya itu tidak lebih dari atau tidak ada hitungan 20 helai rambut yang berwarna putih atau ubannya. Sudah habis azan lanjut atau enggak? Lanjut dikit aja. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah mendengarkan azan. Tafadhol. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Baik, di akhir kalamnya Anas radhiyallahu anhu mengatakan walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratin bayda, bahwa di kepala beliau ketika beliau diwafatkan ya, maksudnya ketika beliau sudah umurnya 60-an, dan itu masih disaksikan oleh Anas radhiyallahu anhu, tidak ada di kepalanya ataupun dan juga di
jenggotnya itu tidak ada 20 uban, ya, tidak ada 20 helai rambut yang putih atau bulu yang putih di kepalanya ataupun dan juga di jenggotnya. Maksudnya adalah berarti uban beliau lebih sedikit dari 20. Ya, kurang dari 20 helai. Ini menunjukkan bahwa segitu detailnya para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum, bisa mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seorang Anas radhiyallahu anhu yang menjadi khadim beliau selama 10 tahun. Ya. Jadi makanya para sahabat itu, ya, sangat layak menjadi hamba-hamba Allah yang dipercaya dan disifati oleh Ibnu Abdul Bar dan sebagian ulama yang lain bahwa mereka adalah semuanya udul, semuanya terpercaya. Ya. Yang menyelisihi perkataan ini maka bisa tertuduh di dalam agamanya atau keyakinannya. Bagaimana kesungguh-sungguhan Anas dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum bisa menyifati Nabi bahkan dari segi rambut putih yang dia miliki, tidak lebih dari 20. Walaupun tidak detail beliau sebutkan, tapi ya, ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar sungguh memperhatikan bagaimana seorang Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita saja belum tentu tahu berapa uban yang kita miliki. Ya, di kepala atau disuruh hitung misalnya orang rumah, bisa jadi belum tentu dia mau menghitung berapa misalnya yang sudah ada uban misalnya. Ya, lihat bagaimana Anas bisa menyifati Nabi seperti ini sampai kepada, ya, berapa jumlah uban yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana dengan hal-hal yang lain seperti pakaian beliau, kemudian bagaimana makan beliau, ya, itu juga pasti disifati oleh para sahabat dengan sifat yang sangat detail dan sangat jelas. Ya, jadi ketika sudah umur 60-an, Anas melihat bahwa Nabi tidak memiliki lebih daripada 20 rambut putih atau bulu putih yang ada di kepala dan juga jenggotnya. Dan ini nanti akan ada pembahas khusus atau bab khusus yang akan dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab ini. Ya. Jadi ini hadis yang pertama, ya, dari Anas radhiyallahu taala anhu menyifati secara ringkas, ya, tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu tidak terlalu tinggi, ya, tinggi yang berlebihan dan juga tidak terlalu pendek. Kemudian warna kulitnya tidak terlalu putih, ya, putih yang tercela, ya, dan juga tidak terlalu kecoklatan, ya, lebih tepatnya bersinar, ya. Kulit tubuhnya bersinar, ya, yang lebih kepada putih dan ada warna kemerah-merahannya. Kemudian sifat rambut beliau tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus, ya, antara kedua itu pertengahan. Kemudian disebutkan di sini di rambut dan di jenggot beliau tidak lebih dari 20 atau tidak ada 20 jumlahnya 20 bulu putih di kepala dan juga di jenggot beliau. Mungkin kita cukupkan sampai hadis pertama ini saja, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di hadis yang selanjutnya yang masih menyifati tentang bentuk fisik Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.